Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ida Farida. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan meresum materi-materi yang telah saya pelajari selama 1 semester, yaitu mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Idopi SPDI. Materi yang pertama yaitu fungsi dan jenis supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang artinya pengawas atau kepengawasan. Orang yang melakukan pekerjaan supervisi disebut juga supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan atau bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan: yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperluas pengalaman guru. Yang ketiga, menganalisa situasi belajar. Yang keempat, memberikan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi. Yang kedua yaitu jenis-jenis supervisi. Jenis-jenis supervisi terbagi menjadi 2. Yang pertama, supervisi umum dan supervisi pengajaran. Lalu yang kedua yaitu supervisi klinis. Yang pertama yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran. Yang dimaksud dengan supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha-usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu supervisi klinis. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar, dan kemudian secara langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar, sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Kesimpulannya yaitu manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak baik. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi yang kurang memperhatikan perbedaan masing-masing sekolah. Namun demikian ataupun halnya kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan walaupun hanya sampai pada batas yang sangat bersahaja. Materi kedua yaitu supervisi dalam perspektif Islam, Al-Quran, dan Hadis. Pengertian supervisi dalam perspektif pendidikan Islam. Supervisi dalam Islam diistilahkan dengan kata al-musyarakah dalam istilah bahasa serumpuk dengan kata syaraf yang berkaitan dengan posisi terhormat. Al-musyarakah juga dapat diartikan sebagai pengawasan oleh dari orang yang berada dalam lingkungan atas dan mempunyai posisi yang terhormat. Supervisi pendidikan Islam dalam perspektif Islam adalah kegiatan supervisi pada umumnya tetapi berlandaskan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang diterapkan dalam supervisi Islam adalah mukawun atau pemberdayaan, yaitu yang berfungsi sebagai pemberdayaan semua unsur pendidikan di sekolah. Materi ketiga yaitu prinsip supervisi pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, supervisi juga harus mempunyai prinsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, yaitu kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Seperti contoh dalam hadis sahih yang berbunyi, setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Seorang pemimpin pendidikan yang disebut sebagai supervisor adalah dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah. Yang kedua yaitu prinsip demokratif. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Lalu ada sasaran supervisi pendidikan Islam. Sasaran supervisi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu supervisi terhadap kegiatan yang bersifat edukatif, yaitu meliputi kurikulum, proses belajar, mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Kedua yaitu supervisi terhadap kegiatan yang bersifat teknis, yaitu administrasi, yaitu meliputi administrasi personal, material, keuangan, laboratorium, perpustakaan sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain. Supervisi ditunjukkan kepada usaha memperbaiki situasi belajar mengajar. Yang dimaksudkan dengan situasi belajar mengajar ialah situasi di mana terjadinya proses interaksi antara guru dan murid, ustadz dengan santri dalam usaha mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Materi keempat yaitu pendekatan dalam supervisi pendidikan. Pendekatan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan direktif atau langsung. Adapun langkah-langkah pendekatan direktif yaitu menjelaskan atau menyajikan atau mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Kedua yaitu pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Pendekatan ini supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan pendekatan direktif dan non-direktif. Pada pendekatan ini supervisor dan guru bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Pendekatan ini menggunakan komunikasi 2 arah.